Nah kemarin malam pada rapat nih para megang saham Premier League ya emang kerjanya rapat-rapat mulu lagi lebaran masih rapat-rapat ya. Jadi klub-klub dengan suara bulat setuju untuk menyetujui penerapan teknologi offside semi otomatis. Semua teknologi baru yang lagi emang muncul belakangan kayaknya dipakai di Piala Dunia mana ya? Dipakai. Iya, kan di Piala Dunia dipakai. Piala Dunia, Piala Champions. Semua liga lain pakai kecuali Nah, baru Premier League nih mulai ingin dipakai setelah mungkin banyak juga kasus-kasus offside yang belakangan sering diributkan. Nah, ini apa sih bedanya sama teknologi apa aturan-aturan sebelumnya Mas? Apa menjadi sebuah bantuan yang sangat besar untuk wasit atau akan menciptakan keraguan lagi atau menciptakan bias lagi? Enggak, justru makin saklek. Lebih gampang. Makin saklek. Maksudnya kan tidak ada kalau menurut gua ini adalah begini. Nah, itu wasit nggak akan lagi seperti itu. Itu karena memang sudah stated. Oh, ada kamera-kameranya di sana ya. Kakinya lewat. Oh, ininya bahunya lebih dulu. Pokoknya segala macamnya itu udah pasti. Dan lu nggak perlu lagi drawing the lines lagi karena memang sudah secara otomatis itu muncul. Jadi ya mungkin kalau orang yang sepak bola menikmati drama-drama itu ya lo nggak akan ada lagi karena betul-betul saklek. Manusiawi ya, ini benar mesin ya. Iya akan betul-betul saklek. Oh lo pasti offside, oh lo nggak offside, udah seperti itu. Tapi teknologinya ini apa sih? Hanya selain kamera, apakah ada kayak sensornya yang kayak titit gitu? Ada lewat sensor offside gitu apa gimana? Karena ada nama semi otomatis kan. Apa yang kelihatannya nih computerized banget. Iya, maksudnya lu nggak perlu nge-draw lines lagi. Ya. Jadi sensor teknologi yang dipakai di Premier League nanti akan lebih mirip dengan yang dipakai di UEFA ketimbang di FIFA. Karena di FIFA mereka pakai chip di dalam bolanya. Nah iya, kalau di Piala Dunia kan pakai chip tuh di bola kan. Kalau UEFA kamera dan teknologi software yang menentukan karena offside itu kan bukan subjektif ya. Ya lu offside atau lu enggak gitu aja dan ada parameternya subjektif jelas. sih emang dua kan. Parameternya jelas. Wasit kan menghitungkan subjektif offside or ya enggak. Kalau yang subjektif ya kalau garis itu kalau garis lo udah pasti factual offside. Oh, kecuali kalau misalnya dihalangin atau yang kayak gitu-gitu kan masih ada tuh. Cuman kalau yang untuk yang kayak gini factual udah pasti. Factual udah pasti. Dan ini dijagokan untuk mengurangi decision making VAR hingga 31 detik. Kalau dulu kan katrok banget Premier League kan ya kakinya siapa tuh apalagi kejadiannya dia jempolnya dulu sikut yang mana itu sempat frame belum lagi freeze frame kan harus persis banget di mana momen bola dilepas dan gambarnya kan blurry kalau di zoom gitu. Pecah, ya. Katrok banget Bang Premier League ketinggalan banget dibandingkan liga-liga lain. Kalau semi automated udah bisa sistem menentukan garisnya di sini kalau tangan udah diambil keputusan offside nggak offside udah clear nggak no debate soal itu ya kecuali kalau misalnya mau menghalangi pandangan kiper itu ada story itu tergantung dari wasit dan VAR tapi on average 31 detik lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Berarti ini akan sekaligus menggugurkan itu dong wacana offside-nya Wenger itu dong ya apa yang 1 meter di lebih itu nggak akan perlu lagi dong sebenarnya wacana seperti itu. Sama juga kan. Maksudnya kan lo maksudnya ngapain lagi? Nggak perlu karena ini maksudnya nggak perlu dihitungin lagi gitu kan. Maksudnya kan? udah pastilah nih seluruh badan lewat. Cuma kan seluruh badan lewatnya enggak kan tetap juga dihitung ya. Misalnya orangnya lewat segini, ini masih ada kaki dia masih ada stay sama itunya kan masih ada Ji. Nah ini hitungannya kayak gimana berarti kalau? Nah itu hitungannya ya pasti yang memastikan itu. Oh ini seluruh badannya sudah lewat. Oh seluruh badannya masih ada yang nyangkut gitu. Dan dia kan jelas ya maksudnya lu lihat grafisnya kalau di Liga Champions di liga-liga Eropa lain kan jelas tuh high res diferensiasinya mana ditarik kayak masuk dimensi lain gitu kan. Kayak masuk twilight zone kalau di Inggris kan selama ini cuma tarik-tarik garis doang, ada merah, ada hijau kan. Itu pun masih error kan. Gambarnya nggak jelas, itu kan banyak poin debate kan. Kalau sekarang kan udah fix aja, udah jelas nggak ada lagi pergunjingan. Jadi ini mengurangi kontroversi ya. Namanya itu yang golnya Spurs ya, golnya Liverpool plus Diaz kan. Dan itu kan salah komunikasi juga. Komunikasi faktornya, tapi kan terlalu elementary ya, error kayak kemarin Gabriel pegang tangan itu sama kesalahannya nggak di review tapi menurut gua ada khawatirnya juga sih untuk teknologi baru ini karena kan ini sebenarnya kalau teknologi gini berkaca dari di UEFA dan di FIFA offside itu offside jadinya gitu kan apapun lu kalau dilebihin garis lu bakal jadi offside menurut gua ini akan jadi jauh lebih sulit untuk diterima karena kadang kala justru offside itu hanya tipis banget cuma ujung jari kayak gitu tuh lebih sulit diterima gitu tapi kan kalau secara teknologi offside itu offside padahal itu di beberapa kali justru di Premier League sama UEFA kadang gua
ngeliat ada perbedaan gitu waktu awal-awal VAR diterapkan. Kadang lu pemain udah nggak terlalu sejajar sekalipun, tapi kaki lu masih ketinggal, masih dihitung sebagai onside itu. Kadang masih terjadi di UEFA. Tapi kan Premier League kadang paling mengundang banyak kontroversi. Wasitnya banyak yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan segala macam. Tapi dengan hadirnya teknologi ini menurut gua akan jadi lebih sakit untuk diterima karena apa-apa udah jadi teknologi, offside is offside, lu sedetik atau sesenti aja lu lebih lewat, itu akan dihukum sebagai offside. Itu menurut gua bakal sakit sih, lebih sakit. Berarti masih perlu dong itunya Wenger. Nah, itu justru gue mengharapkan itu. Gua sampai Tapi muncrat. ini nggak mulai awal musim ya, Ji. Jadi Iya. setelah international break antara ada 3 international break tuh, September, Oktober, November. Oh, jadi bukan awal musim depan. Enggak, biasa. enggak Si semuanya. semi automated teknologi ini. Iya. Nah, kalau itu kemungkinan Wenger menurut kalian kapan? Mungkin nggak itu di atau cuma wacana doang? Si Wenger rules itu. Biar 1 meter ya? Idenya sudah diterima. Satu badan, satu badan. Idenya sudah diterima, cuman penerapannya pada mau terapin apa enggak gitu. Cuman kan ide seperti itu sudah diterima gitu. Cuman lo mau terapin itu apa enggak? Maksudnya kalau itu kan itu akan mengubah banget gaya bermain. Getting behind. Ini jadi back mati sih. Iya, Jadi back mati sih. gila. Kelar. Vini mah unggul Iya, kelar terus sih kayak gitu udah. kan. Mbappe gitu Maksudnya mah kelar udah. gampang banget mereka untuk bisa ngakalin back yang pemain punya kecepatan tinggi. Cuman yang lucunya ini kan peraturan yang tadinya diciptakan jangan kaku. Nggak harus ada punchline nih kalau lucu nih. Pressure gitu. Kaku ironik menurut gue ya. Maksudnya kaku banget kan. Lu jangan kaku-kaku banget. Lu harus melihat faktor humanis dalam sepak bola. Tapi ini lu balik lagi Malah lebih ke kaku pengen malah strict lebih kaku ya. malah lebih kaku lagi. Oke, itu dia dari teknologi semi otomatis offside. Kalian setuju ini dipraktikkan atau kalian justru tidak setuju? Ini akan membuat sepak bola akan semakin kaku dan tidak ada drama-dramanya, kontroversinya yang menarik untuk diperdebatkan oleh fans sepak bola banter-banteran. Kita lanjut sedikit ke prediksi di akhir pekan ini. Ada beberapa pertandingan dari Premier League yang memang tidak ada big match, tapi 3 tim yang pastinya bersaing di title contender. Ada City lawan Luton, ada Liverpool lawan Palace, dan juga ada Arsenal lawan Aston Villa. Dari 3 tim ini, mana yang potensinya paling besar untuk kejegal? Liverpool lagi menurut gua. Kenapa Liverpool lagi bukan Villa? Villa Arsenal. Palace. Liverpool Palace punya reputasi menyulitkan Liverpool di Anfield. Dan kalau Liverpool masih soft defensifnya kayak pertandingan saya 5 pekan terakhir, masih gampang banget untuk kebobolan. Menurut gua lagi-lagi kayak gue bilang tadi, nggak selamanya lu bisa menang dengan cara ngebalikin keadaan gitu. Bahkan tim sekelas Sheffield United bisa mencuri gol di Anfield aja, itu menurut gua udah alarm banget untuk Liverpool. Jadi menurut gua kalau dia nggak bisa ngerespon kekalahan dari Atalanta dengan cara yang diharapkan sama Klopp, menurut gue Liverpool bakal mulai kedodoran dari pekan start from now gitu menurut gue. Gimana Mas Aryo? Dari 3 pertandingan ini, mana yang chance 3 tim ini akan kejegal? 3-3 menang sih. 3-3 mana? Masih lanjut. Kalau kemarin kan lu tanya siapa yang paling mungkin kehilangan, gue bilang MU, Iya, bener. Liverpool kan. Iya. Flex Bener ya. Bener kan Ternyata bener MU juga, ada lucunya. anjir. Oh, ini menang ya? Villa nggak mungkin. Tadi kalau main di Villa mungkin masih Ini dia, ada kans bagi mereka untuk bisa nyulitin Arsenal lah. Tapi kalau main di Emirates kayaknya Bagus nih. tiga-tiganya menang. Villa makin kalah nih. Gimana Fir? Bisa Ngejar disusul. ya. Iya, Tapi Spurs yang dekatnya. Iya Spurs lagi. Bukan MU. Bukan Chelsea pelan-pelan naik. Beda. Newcastle ketemu MU, ketemu Spurs. Iya. Berharap Nanti lah kita itu lihat, bisa. berharap lah. Berharap. Kayaknya sih paling besar ya Villa ngasih kejutan, tapi ya itu tadi kalau di Emirates kayaknya emang rada sulit karena Villa tuh udah bisa ngalahin Arsenal dan Man City kan, satu-satunya tim yang ngalahin Iya. Arsenal dan Man Clean City. sheet Tapi untuk meminta mereka melakukan itu lagi, Oli Watkins nggak tahu deh masih main apa enggak. Sempat cedera Kalau ya. udah absen Diraguin. cedera pasti akan jadi lebih sulit. Ya jadi 3-3-nya sih kayaknya bisa menang sih. Tapi kalau lihat sekarang City lagi begini akan rotasi nggak menurut kalian lawan Luton? Karena ini langsung minggu depan kan ya leg keduanya? Iya, lanjut. Ya kan, Iya, berarti kan nyambung. dia harus menjaga banget kebugaran. Menurut kalian akan rotasi lagi nggak? Karena dia berapa kali kan terakhir rotasi juga, ternyata mainnya juga nggak bagus-bagus juga gitu. Menurut gua kalau untuk rotasi sendiri City opsinya lagi nggak banyak-banyak banget Ya, paling karena Oscar diganggu Bob, sama Rick cedera. Lewis tuh keluar tuh kan. Walaupun pemain-pemain kayak gitu cukup juga untuk menang lawan Luton sebenarnya cukup, tapi kalau untuk sensible decision menurut gua harus dilakuin rotasi karena lu lawannya Luton, walaupun Luton punya reputasi menyulitkan tim-tim besar juga di musim ini, tapi seharusnya dengan standar si Rick Lewis, Oscar Bob masih cukup lah bagi mereka untuk ngatasin Luton, apalagi mainnya di kandang juga. Nah kalau dari MU nih, MU akan ketemu Bournemouth, Kandang Bournemouth. Chelsea lawan Kandang Everton. Bournemouth ya? Kandang Bournemouth. Ini gua nggak tahu nih, kemarin ada simpang siur berita soal kemungkinan yang lolos dari tim Inggris ada 5 atau ada satu lagi kalau West Ham katanya apa ya kemarin? Oh ya, udah ada update tadi malam. Tadi malam sebenarnya sebelum pertandingan Liverpool lawan si Atalanta itu udah hampir level on points. Itu udah di luar ini Liverpool tim Inggris udah bisa lolos 5-5 tim lah. Tapi efek tadi malam si West Ham dan Liverpool kalah bersamaan. Italia berhasil balikin lagi posisi kedua, unggulnya tipis tapi secara Berarti Jerman sama Italia.
Kenapa? Jerman sama Italia. Italia udah hampir nggak kesentuh. Maksudnya Jerman Jerman. ini bisa Jerman sama digoyang Inggris, ya. karena timnya juga udah makin dikit. Jadi menurut di data sih menurut gua Inggris masih bisa nyusul peringkat 2. Jerman yang bakal Jadi ini geser. hitungannya Tapi sampai akhir musim berarti ya? sampai akhir Jerman musim. kan masih ada Leverkusen, masih ada Ada Munchen, Dortmund. tapi exit sense tipis banget dan ternyata setiap menang itu level pointsnya dinamis banget dan pergerakannya cukup banyak juga. Dan menurut gua kalau kalah sekali aja itu bakal rugi banget. Kayak contohnya Inggris tadi malam udah digadang-gadang bakal nyingkirin Jerman nih, tapi ternyata kalah 2 tim itu nyata ketinggalan lagi. Menurut gue masih dinamis banget. Tapi Italia udah hampir pasti kalah gitu. malah Leverkusen. Iya. Ya kan tuh poin juga buat Jerman. Walaupun Iya, kalau di Europa League lebih kecil ya biasanya angkanya dibanding di Champions League kan dari koefisien. Poinnya kan? sama-sama gede kok. Dampaknya gede Gua pikir beda secara levelnya. Makanya Inggris nggak menseriusi liga-liga yang lain, tim lain tuh menseriusi, itu yang mereka sering ketinggalan. Nah ini berarti harapan buat MU gimana Fir? Lu melihat 5 besar, kalau benar 5 besar nggak mungkin dong. Itu pun bukan buat MU kan. Ya, makanya Toto West Ham yang naik. kalau 5 besar nggak tembus itu mungkin nggak 5 besar MU nggak tembus. Soalnya di belakangnya MU itu kan gerbongnya Newcastle, Brighton dan lain-lain kan yang West Ham yang juga bisa ngejar gitu. West Ham. Jadi Lu jangan lupain Chelsea dong. Masih Bedanya makin game tipis in hand, loh. game in hand lah. ya ada game ini. Game in hand. Iya dan ya harus Bedanya 2 poin hati-hati lah. anjing kalau Chelsea menang. Yang pasti. Kalaupun bisa naik Mengkhawatirkan. berkat Kobe Maino sih. Iya, dia kan Harapannya. changer lah, game changer. Ya tapi percuma kalau nggak ada yang lain nggak golin. Kalau Haaland nggak bisa golin lagi mah nggak akan kemana-mana nih orang karena nggak ada yang bisa golin lagi selain siapa Kobe Maino apa Garnacho kemarin. Siapa tuh yang bisa golin lagi ganti-gantian Kobe Maino. Udah jelas ya. striker Bournemouth kan mandul. yang butuh gol McTominay 2 itu kan? Iya, mana? Brentford itu. Bukan itu Brentford. Brentford dulu itu. Bournemouth tuh ya, Bournemouth berapa ya lawan Iraola kan. Menang kok MU kalau setahu gua. MU dibantai lawan Bournemouth di Old Trafford 3-0. Tuh, 3-0. kalah lagi Ji. Dominic Solanke 2 gol. Doltre, oh iya Solanke, motherfucker Solanke. Iya, itu tahun lalu deh yang menang. Jadi menurut gua gini Mas, kalaupun Hati-hati, Ji. Inggris kemungkinan besar 5 tim yang lolos untuk Champions League, tapi bukan MU juga yang bakal nemenin 4 tim lainnya bukan MU gitu yang nemenin. Kayaknya Aston Villa sama Spurs tuh Form gede di situ. Kalau sampai nggak tembus 5 mah Ten Hag pecat anjing, bego banget sampai 5 besar kagak ini. Oke, itu dia dari prediksi akhir pekan nanti. Ya kalau liga-liga lain ditanya kenapa nggak diprediksi, ya karena nggak ada engagementnya. Nanti bisa dicari di YouTube-nya Firzi, Mas Aryo kapan bikin YouTube, sama Rijal mungkin ntar bikin YouTube sendiri ya kalau mau baca review-review yang lebih jelas atau mungkin baca analisanya di jebretmedia.com untuk pasti ada preview-preview dan juga analisa yang lebih in-depth termasuk tadi bahasan review dari PSG Barca dan juga Atletico Dortmund yang belum sempat kita bahas karena faktor durasi yang memisahkan kita. Oke, thank you buat Jebret Tim yang sudah meramaikan. Thank you juga buat Sari Mandi dan juga Awe. Dan buat kalian yang mau beli baju-baju kece dari Jebret Match bisa langsung klik linknya di deskripsi. Dan juga ada baju Trendman Rovers yang viral itu dan tidak bisa dibeli dimanapun kecuali di Jebret Match. Ini ada nggak nih? Nggak ada gambarnya? Nggak ada gambar. Oke, sampai ketemu minggu depan. Happy weekend semuanya. See you when I see you. Bye-bye semuanya.